Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini tanggal 14 Juni 2020 kita boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun lewat live streaming oleh karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung, hingga banyak gereja-gereja yang melakukan ibadah melalui live streaming. Pada kesempatan pagi hari ini spesial, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Juga buat seluruh jemaat, para pekerja, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, GPD NGD dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan sehari-hari, hingga melalui kehidupan kita nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Hari ini kita akan berbicara tentang memberi. Memberi dalam kehidupan kekristenan harus dilandasi oleh kasih. Sebab kehidupan orang Kristiani sangat identik dengan kasih. Sebab Kristus adalah kasih. Jadi oleh karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan pengajaran, diberikan pengetahuan tentang memberi yang didasari oleh kasih. Jadi memberi bukan berdasarkan kita kaya. Memberi bukan berdasarkan kita mampu. Memberi bukan berdasarkan karena kita mau menolong orang tersebut. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Perintah Tuhan. Tapi dilandasi oleh kasih. Sebab kasih adalah wujud dari Allah yang kita kenal, Allah Bapa yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Roh Kuduslah yang menyertai kehidupan kita, yang mengasihi kehidupan kita, yang menyertai kehidupan kita, yang menolong kehidupan kita, yang memberi kepintaran kepada kita. Itu juga wujud dari kasih Allah. 2 Korintus pasal 8 ayat 15 berkata demikian. 2 Korintus pasal 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mengapa ada firman Tuhan yang berkata demikian? Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, supaya ada pemerataan, supaya ada kasih karunia, supaya ada kemurahan, supaya ada pujian yang disampaikan kepada Allah kita. Nah, kalau kita melihat saudara kita susah, kita tidak mau memberi kepada mereka, bagaimana nama Tuhan bisa dipuji dan dipermuliakan? Firman Tuhan berkata kepada kita, bukan untuk menjadi beban, bukan. Jangan kita salah berpikir kalau kita memberi kepada orang, itu menjadi beban buat kita. Kalau orang memberi di tengah-tengah kelebihannya, itu bukan hal yang luar biasa. Dengan segala kelimpahan, dengan segala harta yang dia miliki, dia memberi kepada orang. Tapi bagaimana orang yang berkekurangan itu mampu memberi bagi orang lain?
Itu yang mendapatkan pujian, itu yang mendapatkan acungan jempol. Nggak ada kelebihannya kalau orang kaya memberi kepada orang miskin, nggak ada. Dia mampu kok. Mengapa seorang nenek tua mendapat pujian dari Kristus ketika dia memberikan persembahan? Karena dia memberi dari semua miliknya yang ada. Tapi orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Jadi kalau contoh di dompet cuma ada 50.000, kita berikan 50.000. Si orang kaya ini di dompetnya ada 3 juta, dia berikan 500.000. Jauh, saudara, jauh. Terkadang pertimbangan-pertimbangan yang demikian gak masuk akal kita. Oleh karena itulah kenapa pemberian yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan harus didasari oleh kasih. Kasih itulah yang memampukan kita untuk memberi dari kekurangan kita. Wah, kalau saya berpikir saya aja masih kurang. Saya berpikir bahwa saya aja masih belum mampu untuk memberi kepada orang. Saya berpikir, bagaimana kalau saya berikan ini, saya besok tidak makan. Itu orang yang pakai logika. Orang yang hanya menimbang-nimbang dengan pikirannya. Orang percaya adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dan bukti segala sesuatu yang dia harapkan. Kalau dia sudah melihat, namanya bukan iman. Nah, orang sekarang tidak peduli kepada orang lain. Bahkan hamba-hamba Tuhan di tengah kelebihannya, dia masih berteriak kekurangan. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh seorang hamba Tuhan? Dengan segala keberadaannya, dengan segala kekayaan yang sudah dia miliki. Tapi masih berteriak. Bagaimana kalau kita berpikir tentang janda miskin? Dia tidak berteriak kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan memelihara dia. Karena dia tahu Tuhan memperhatikan dia. Karena dia tahu Tuhan tidak akan bisa membiarkan dia kelaparan. Dan sampai saat ini saya belum pernah dengar ada anak-anak Tuhan yang mati kelaparan. Belum ada. Kita cobalah belajar untuk memperhatikan bagaimana kehidupan Tuhan di hadapan kita. Dan kira-kira pemberian yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 9 berkata demikian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, yang membagi-bagikan, yang membagikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Perhatikanlah, peganglah. Kalau saudara menabur sedikit, tidak mungkin saudara menuai banyak. Seorang petani menabur 1 hektar. Hasil yang dia terima, kalaupun tidak ada hama, cuma 1 hektar. Tapi seorang yang menabur 5 hektar, 10 hektar, apakah mungkin dia menuai 1 hektar? Ya tetap
sesuai dengan apa yang dia tabur, itulah yang dia tuai. Kalau saudara memberikan sedikit, saudara akan menuai sedikit. Ketika saudara menabur banyak, saudara akan menuai banyak. Itu firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Berilah dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan. Kalau saudara melayani Tuhan, jangan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Kalau saudara memberikan kepada Tuhan, berikan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Gue terpaksa nih memberikan ini. Sebab kalau enggak nanti begini. Bukankah ketika kita menabur, kita akan menuai? Kita menabur cabai, maka kita akan menuai cabai. Ketika kita menanam anggur, maka kita akan menuai buah anggur. Jadi sesuai dengan apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jangan salah berpikir, saudara. Jangan saudara berkata, saya hidup di dalam Tuhan, biarlah saya menabur cabai, tapi saya akan menuai anggur. Salah kaprah, saudara. Tidak. Jadi apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada kesempatan hari ini. Jadi kalau boleh saya berikan anekdot, saudara menabur cabai, menuai anggur, terus tanda seru, ngimpi judulnya. Seperti itu. Apa yang disampaikan firman Tuhan adalah hal-hal yang realistis. Kecuali kita bicara kuasa ilahi, maka tidak ada yang realistis. Di luar penalaran kita, kalau kuasa ilahi yang bekerja. Sebab dia mampu melakukan apapun juga yang di luar pemikiran kita. Dan itu dilakukan untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan itu dikerjakan untuk suatu misi yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Kita bisa melihat bagaimana kuasa ilahi dilakukan pada zaman dahulu, pada zaman Keluaran, pada zaman Abraham, pada zaman Ishak, pada zaman Yakub. Banyak hal-hal luar biasa yang terjadi. Pada zaman raja-raja. Tapi intinya ada maksud dari Tuhan untuk melakukan hal yang demikian. Nah sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan katanya, tapi tidak melakukan hal-hal yang barusan saja kita baca. Bagaimana mungkin kehidupan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi bagi orang lain? Supaya orang melihat bagaimana kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan melihat orang memuji dan permuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Karena hidup yang tidak dilandasi oleh kasih Kristus, tapi hidup yang dilandasi oleh pemikiran, oleh kepintaran, oleh kekayaan, oleh apapun juga yang sifatnya duniawi. Tapi bagaimana kuasa kasih ilahi yang ada
diberikan kepada kita, tinggal di dalam hidup kita. Bersama kuasa Roh Kudus mengajar dan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 35 berkata demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang akan tahu. Seluruh orang di dunia ini akan tahu kalau kita yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan itu saling mengasihi. Bukan di gereja ribut, di gereja saling menyombongkan diri, di gereja saling merasa lebih hebat, di gereja merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling dominan. Sebagai gembala mengakui sebagai gembala yang super, tidak mengasihi hamba Tuhan yang lain, merendahkan hamba Tuhan yang lain, menganggap gereja yang lain lebih jelek daripada gerejanya. Bukan itu, saudara. Sudah jelas Kristus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kamu tidak saling mengasihi, jangan mengaku jadi murid Tuhan. Malu, saudara. Malu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita memberi kepada orang, dasarnya kasih. Kita menolong kepada orang, dasarnya kasih. Itu perintah Tuhan. Jadi apapun yang saudara perkatakan, apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan berbeda dengan kita melakukan sesuatu untuk manusia. Jadi anggaplah kalau saudara memberi kepada seseorang, saudara memberi kepada Tuhan. Saudara menolong kepada seorang manusia, saudara menolong kepada Tuhan. Ini Bapak Pendeta ngaco aja, bagaimana kita melakukan sesuatu kepada menolong manusia, kita menolong kepada Tuhan. Kristus berkata, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku sakit, kau tidak membesuk aku. Ketika aku di penjara, kau tidak melawat aku ke penjara. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Si manusia ini berkata, Tuhan, kapan saya melihat engkau di penjara? Tuhan, kapan saya melihat engkau kelaparan? Tuhan, kapan saya melihat engkau haus, tidak berpakaian, dan lain sebagainya. Kristus cuma berkata, kalau engkau melakukan seperti itu kepada orang yang paling hina ini, engkau melakukan hal itu seperti kepadaku. Luar biasa. Luar biasa. Itulah Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita miliki secara pribadi. Itulah Allah yang penuh kasih. Itulah Juru Selamat kita yang luar biasa. Kan kalau orang berbuat sesuatu bukan buat yang lain, buat dirinya sendiri, bukan. Orang yang hidup dalam Kristus tidak berbuat untuk dirinya sendiri. Kalau dia menolong orang supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan supaya nama dia yang puji-puji orang, bukan. Sekarang terbalik. Wah, dia mah pendeta hebat, suka nolong orang.
Wah, dia mah pendeta hebat, suka memberi. Wah, dia mah gerejanya hebat, begini-begini. Lah Tuhannya kemana dong? Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memiliki napas kehidupan kita, mana dong? Nggak dipuji. Yang dipuji malah gerejanya, yang dipuji malah hamba Tuhannya. Lah Tuhannya nggak dipuji-puji. Salah, saudara. Salah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pelayanan kita, itu semua untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bukan buat kita. Kita kan cuma pelayan. Beda sama Tuhan, dia kan Tuhan kita. Big boss. Kita mah cuma pelayan. Sama upahnya 1 dinar semua. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi pada zaman saat sekarang ini, ekonomi yang sudah semakin kelihatannya tidak bergairah karena tidak ada aktivitas. Hotel ditutup, mall ditutup, toko ditutup, investasi ditutup, bursa efek ditutup, tidak ada pergerakan. Sehingga banyak orang yang mengalami kesulitan masalah ekonomi. Belum ancaman virus corona yang mampu membunuh manusia. Belum tidak boleh ke sono, tidak boleh kemari. Harus mengikuti protokol yang ada sesuai dengan standar operation yang diberikan oleh pemerintah. Berkumpul tidak boleh lebih dari sekian orang. Beribadah nanti harus memakai jarak. Sehingga membuat ketakutan. Juga buat anak-anak Tuhan. Tapi apa janji firman Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan? 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 21. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada, saudara. Kalau saudara masih takut menghadapi hidup dalam dunia ini, saudara tidak memiliki kasih. Kalau saudara takut untuk berbuat baik kepada orang, saudara tidak mempunyai kasih. Kalau saudara takut miskin, takut kekurangan untuk memberi kepada orang, di tengah-tengah keberadaan saudara, saudara tidak mempunyai kasih. Jelas dikatakan oleh Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ada standar yang Allah berikan kepada kita. Jangan saudara hidup seenaknya dalam dunia ini, dengan tidak mau mengikuti peraturan dan perintah Tuhan. Kalau saudara berani melakukan perintah-perintah yang dilakukan oleh pemerintah, mengikuti anjuran pemerintah, bagaimana menghadapi virus corona, memakai masker kalau mau keluar rumah, kenapa perintah Tuhan tidak saudara ikuti? Saudara lebih takut kepada manusia apa kepada Tuhan? Saudara lebih takut kepada virus corona apa kepada Tuhan? Itu saudara yang menjawab.
Jadi dalam kehidupan orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, bahkan dia memberikan Roh Kudus yang adalah Allah sendiri tinggal di dalam hidupnya, bukankah hal-hal ini adalah hal yang luar biasa? Bukankah kasih Kristus ada dalam kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara tidak perlu takut. Karena ini adalah jaminan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa ketakutan menghinggapi kehidupan manusia? Karena mengandung hukuman. Karena ada dosa dalam hidupnya, sehingga dia jadi takut. Oleh karena itu jangan berbuat dosa lagi. Buang itu semua dosa. Kerjakan yang baik menurut firman Tuhan. Lakukan sesuatu untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kalau saat sekarang ini saudara masih takut menghadapi kehidupan saudara, berarti kasih Kristus tidak ada dalam hidup. Mintalah kasih Kristus kepada Kristus, biar dia memberikan kasih itu kepadamu, sehingga engkau tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Karena kasih Kristus menyelamatkan. Karena kasih Kristus dia mengorbankan diri bagi kita di kayu salib. Karena kasih Kristus dia mati bagi kita. Karena kasih Kristus dia menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itulah namanya perlu ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Bukan nama pendetanya, bukan. Bukan nama pelayannya yang dihebat-hebatkan. Nama Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus itu yang ditinggikan. Jadi milikilah kasih Kristus dalam kehidupanmu, supaya melalui hidupmu nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Jangan dipikir-pikir lagi, jangan ditimbang-timbang lagi, sebab pemikiran kita terbatas. Ambil keputusan, miliki kasih Kristus dalam hidupmu, maka engkau akan dimampukan melakukan segala sesuatu. Melakukan apapun yang tidak terpikir olehmu, mampu kau lakukan, akan dimampukan oleh Tuhan. Mampu memberi di tengah kekurangan, mampu mengasihi kepada orang yang mungkin sudah mengecewakan, mampu mengasihi kepada musuhmu, dan mampu mengampuni kepada orang yang menyakiti kehidupan. Itu hal yang luar biasa yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita kalau kita masih memiliki kasih Kristus. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, kita tidak akan mampu melakukan apapun juga. Sebab tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang ditampar pipi kirinya mau memberikan pipi kanannya lagi untuk ditampar. Nggak ada. Kecuali manusia yang mempunyai kasih Kristus. Dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Yang terakhir, Mazmur 143 ayat 10 berkata demikian. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ajarlah aku melakukan kehendak.
Seorang raja yang luar biasa. Seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seseorang yang hidupnya hanya memuji dan permuliakan nama Tuhan. Dengan segala kekayaan, dengan segala kehebatan, dengan segala kemampuan, dengan segala keluar biasaan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Raja Daud. Ia masih berkata kepada Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak. Sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab Dialah Allah kita. Tadi di awal udah saya katakan, apapun yang kita lakukan itu untuk Allah kita, bukan buat kita. Jangan salah. Nah, kalau kita minta kepada Allah untuk mengajarkan kita melakukan kehendaknya, karena apa? Karena Dia Allah kita. Nggak ada Allah yang lain yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kecuali Allah kita. Jadi kerjakanlah semua oleh karena Allah, bukan karena pintaran kita, bukan. Bukan karena kita baik hati, bukan. Nggak ada manusia yang baik hati. Nggak ada. Nggak ada manusia yang baik, nggak ada. Semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Nggak ada yang baik. Satu pun nggak ada. Jadi jangan kita bilang kita manusia yang baik, enggak. Jangan juga kita bilang kita manusia yang nggak berdosa, enggak. Tetap kita manusia yang jahat dan berdosa. Tapi bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Dia merubah kehidupan kita, merubah pemikiran kita, mengubah pemahaman kita tentang kehidupan kita di hadapan Allah. Dan apapun yang kita lakukan, yang Allah ajarkan kepada kita, itu kita lakukan karena Dialah, Engkaulah Allah kita. Dan biarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita, perjalanan kita jadi apa? Perjalanan kita jadi rata, saudara. Rata. Tadinya perjalanan yang bergelombang, naik turun gunung, bersama Roh Kudus jadi rata. Loh kok begitu? Lah ini kan disebutkan, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Perjalanan hidup kita menjadi rata. Tidak ada kerikil-kerikil yang menghambat. Tidak ada gunung yang menghambat. Karena kita berjalan bersama Allah yang luar biasa. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, saudara. Jangan salah. Jadi kalau Allah Bapa mampu melakukan hal yang luar biasa, kalau Tuhan Yesus Kristus mampu melakukan hal yang luar biasa, Roh Kudus pun mampu melakukan hal yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi hari ini mintalah supaya Dia mengajar kepada kita. Minta sekali lagi, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku. Ada dasarnya ya kita melakukan itu. Dasarnya apa? Karena Engkau adalah Allahku. Yang kedua, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku. Supaya apa? Supaya ratalah jalanku. Rata perjalanan hidupku. Sebab tanpa Roh Kudus, hidup kita akan begini. Tapi bersama Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ingatlah, kerjakan segala sesuatu di dalam kasih Tuhan. Sebab kasih menghambat, membuang segala ketakutan. Sebab kasih mengajar kepada kita untuk mengerti, untuk kita mengasihi Tuhan. Sebab segala sesuatu apapun yang kita terima, kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, itu karena Engkau adalah Allahku yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dengan Tuhan tidak saya panjangkan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sekaligus doa penutup. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan siang hari ini. Kembali firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kepada kami, agar kami boleh melakukan apapun juga, memberi, melayani, melakukan segala firman-Mu dengan didasari oleh kasih. Dan biarlah Engkau mengajar kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memimpin, menuntun dan mengajarkan kepada kami, agar kehidupan kami, perjalanan kami dalam dunia ini, baik dalam hal jasmani maupun dalam hal-hal rohani, menjadi rata, tidak bergelombang yang menyusahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus materaikan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memimpin, menuntun, mengajar kepada kami, umat-Mu, gereja-Mu, pekabaran Injil-Mu, dan nama seluruh kamu dimanapun mereka berada. Kau menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi kehidupan mereka. Kami serahkan juga jemaat-Mu, para pekerja-Mu, umat-Mu, dan hamba-Mu, dan para pelayan-Mu di GPNG. Di dalam nama Yesus Engkau menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan juga rencana ibadah gereja kami pada tanggal 5 Juli yang akan datang, yang akan segera dimulai dengan ibadah perjamuan kudus sesuai dengan protokol COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah. Berkati Bapa rencana ibadah kami pada tanggal 6 Juli yang akan datang di rumah-Mu di GPNJ di Palmerah Utara 4. Dalam nama Yesus mendahului dan meratakan perjalanan kami, sehingga tanggal 5 Juli yang akan datang ibadah-Mu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Yang berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT/RW di kampung. Pakai mereka menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Yang berdoa bagi umat-Mu yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedih beri penghiburan. Dinas Kau angkat dan memberikan kekuatan. Mereka yang kekurangan Kau limpahkan berkat, dan dalam percobaan Kau menangkan. Kami serahkan juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT/RW di kampung. Kau berkati hidup mereka. Kami serahkan juga gereja-gereja-Mu, hamba-Mu, dan para pelayan-Mu dan umat-Mu di Indonesia dan seluruh dunia ini yang menghadapi ancaman virus corona. Dalam nama Yesus kirim bala tentara-Mu dari surga yang meraksasa jumlahnya turun ke dalam dunia ini, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi kehidupan kami sesuai dengan janji firman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, arahan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.